Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darul Husni. Saya akan membahas tentang pentingnya menguasai teknologi untuk kemajuan pendidikan agama Islam, untuk kemajuan Islam dalam berdakwah, berbisnis, dan berpolitik, dan juga bersosial. Nah, sungguh sangat penting untuk kita sekarang menguasai sebuah teknologi, karena pada era zaman sekarang adalah era teknologi. Semua juga menggunakan teknologi, menggunakan media. Bahkan sekarang sudah tidak zamannya kita door to door, tidak zamannya. Sekarang ini adalah zaman digital atau zaman teknologi. Semua juga menggunakan teknologi. Ya, bahkan sekarang sudah ilahar itu dalam teknologi ini, dari anak-anak sampai orang dewasa ini sudah banyak menggunakan teknologi. Salah satunya adalah yang kita gunakan untuk merekam ini adalah HP, handphone ini sangat luar biasa kemajuan teknologinya. Kemajuan teknologinya banyak, manfaatnya banyak, otomatis madaratnya juga banyak dalam HP ini. Bahkan disebutkan oleh salah satu ulama bahwa kemanfaatan dari HP ini hanya 30% dari 100%. 70%-nya itu hal madarat. Tapi tetap kembali kepada kita sendiri, bagaimana cara kita menggunakan HP ini. Ya, kita bisa menggunakan HP ini dengan bijak, dengan baik, maka HP ini akan lebih bermanfaat. Banyak kok yang sukses dari HP, dari bisnis dalam HP, di internet, berjualan di internet, di Facebook, di IG. Itu banyak orang-orang Islam yang memang berjaya dalam internet. Nah, di sini pentingnya untuk kemajuan pendidikan agama Islam. Nah, salah satu pentingnya untuk kemajuan pendidikan agama Islam dalam untuk menggunakan teknologi ini adalah, kan teknologi itu sebuah alat, itu sebuah media teknologi itu. Jadi kita gunakan untuk kemajuan dalam pendidikan agama Islam. Ya, salah satunya ketika kita belajar di kuliah atau di pesantren. Sekarang kan sudah ada di pesantren itu, di pesantren Amu Barok di sini pun ketika belajar, saya juga ada kalanya saya menggunakan media, menggunakan alat teknologi. Salah satunya adalah ketika menggunakan proyektor. Kan kalau dulu mah ketika kita belajar sejarah, hulasoh, perangan tentang nabi ini, kita hanya belajar ceritanya saja. Itu hanya belajar perang Uhud ini. Kita tidak tahu bentuknya gunung Uhud itu seperti apa, keadaan gunung Uhud untuk sekarang dan dulu itu bagaimana, nggak tahu kan. Bagaimana proses peperangannya itu nggak tahu. Kita hanya mempelajari dalam hal tekstualnya saja, diterangkan saja. Nah, kalau ada media ini, otomatis kita bisa menampilkan, oh ternyata gunung Uhud ini bentuknya seperti ini, postur dari gunung Uhud ini seperti ini. Otomatis daya ingat dari mereka para mahasiswa atau daya ingat dari para santri, kalau di sini mereka nih bisa, daya ingatnya bisa lebih tinggi. Karena apa? Karena ditampilkan gunung Uhudnya atau proses peperangannya itu. Nah, itu adalah salah satu pentingnya dari teknologi untuk PAI dalam segi pembelajaran. Di kuliahan kan banyak menggunakan proyektor, bahkan dari dulu itu ya, menggunakan sebuah alat atau media. Bahkan di sini juga pembelajaran itu, kalau guru-guru yang aktif dan kreatif ini menggunakan laptop juga sudah ada untuk peragaan atau apalah, untuk menonton tayangan-tayangan yang memang tadinya harus ditayangkan untuk zaman sekarang ini itu. Atau proses tayamum, kan dulu kita repot untuk membawa tanah ke kelas, terus menyaling dulu, itu repot. Kalau sekarang kan gampang, ada proyektor, ada laptop. Bahkan tidak menggunakan laptop pun, untuk menggunakan proyektor itu bisa, dari HP langsung ke proyektor itu bisa menggunakan sebuah alat HDMI itu, kan bisa dari HP langsung ke proyektor. Nah, ketika kita dulu mah harus membawa tanah, kalau sekarang kan tidak perlu, cukup tayangkan saja
otomatis kita tidak perlu repot-repot lah membawa tanah ke kelas gitu. Mereka bisa melihat bagaimana sih cara tayamum yang baik dan benar itu gitu. Itu memudahkan untuk kita sebagai pendidik bisa menyampaikan suatu materi kepada si terdidik. Nah, untuk yang berikutnya adalah kemajuan Islam dalam berdakwah. Nah, kemajuan Islam dalam mengemukakan dakwahnya atau memberikan tausiah-tausiahnya kan sekarang banyak, ada internet. Dulu mah kan menulis blog, terus menulis itu kan, membaca itu bisa jadi membosankan lah. Nah, sekarang kan ada media HP, kita bisa merekam, kita berceramah, kita menyebarkan ke YouTube, otomatis bisa dilihat oleh orang-orang yang jauh dari kita pun. Nah, itu adalah salah satu proses berdakwah agama Islam menggunakan media gitu. Dengan adanya media kan kita bisa lebih gampang untuk memberikan materi. Selain itu memang juga menghasilkan kalau berhasil gitu, ada feedbacknya untuk kita mendapatkan mendapatkan uang juga bisa dari YouTube gitu. Terus berbisnis dan berpolitik banyak, tadi juga disebutkan bahwa orang-orang yang memang bisa berbisnis dalam teknologi ini, salah satunya ketika di Facebook atau di di IG itu kan kita bisa share apa yang kita jual gitu. Kalau dulu mah jualan itu hanya kita harus menggunakan lapak dagangan. Kalau sekarang kan tidak perlu, kita diam di rumah, diam di pondok, tapi kita bisa jualan dan produk kita bisa dilihat oleh satu Indonesia, bahkan satu dunia. Nah, dengan cara adanya teknologi itu memudahkan dalam cara kita berbisnis, berjualan gitu. Kalau dulu mah kan zaman Rasulullah itu membawa barangnya. Kalau sekarang mah kita tidak perlu membawa barangnya, kita cukup memfoto, terus mengupload, menawarkan, terus spesifikasi dari barang yang kita jual. Nah, kemudian kita upload, terus ketika ada yang membeli, kita bisa langsung mengirimkannya. Nah, itu adalah salah satu baiknya atau bagusnya ketika kita menguasai sebuah teknologi untuk kemajuan kita sebagai agama Islam, kemajuan berdakwah, kemajuan pendidikan, dan kemajuan dalam hal finansial atau bisnis agama Islam. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.